Jurnalis cilik. Pak Zaidin udah kerja bikin tahu berapa lama di sini, Pak? Ih, Kalau di sini mah paling 3 tahun. 3 tahun. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk Bapak yang bikin tahu kayak gini, penghasilannya sehari bisa berapa sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya nggak tentu. Kira-kira? Ya, tergantung bikinnya banyak apa dikit. Dalam sehari bisa bikin berapa banyak? Ya rata-rata 2,5. 2,5. 5 karung. Oh, 5 karung dari kedelainya. Oh, berarti terus kira-kira bayaran yang diterima berapa Pak kalau kayak gitu? Karungnya 100, 2 karungnya 130. 2 karung 130.000 bayaran untuk Bapak. Jadi berapa papan kalau kayak gitu dari 2 karung itu? 2 karung Berapa ya? 7 kali 10, 70. 70 papan. 2 karung. Berarti untuk dapat duit 130.000 Bapak harus bikin 70 papan tahu kayak gini. Ini ukuran berapa nih? Ada ukurannya nggak? 46. 4 kali 6. Oh, untuk 40-60 ya? 4 kali 6. Iya 40-60 Cin. Oh, 40 60 cm. Kesini 46. Oh, untuk bikin sekarung itu berapa lama? Paling ini sini ya. Berapa waktunya? Sekarungnya 3 jaman lah. 2 jam. 3 jam. Itu sekarung ya. Prosesnya lama ya Pak ya. Karena prosesnya kayak gimana sih Pak? Kan nih saya ceritanya awam nih. Prosesnya kayak gimana Pak? Jadi Awam sini banget. lah. Kacang direndam Kacang kedelainya direndam. Berapa lama tuh direndamnya? setengah jam. Setengah jam. Terus Kalau udah mekar digiling, digiling. Terus tunggu air panas, air panas. uapnya Terus udah digiling, direbus, direbus. Habis itu diapain? udah disaring di sini, Disaring. Nah, buat bisa jadi kental kayak gini tuh nggak? di itu air yang kemarin, campur air yang kemarin, nggak pakai obat enggak, air Berarti kemarin buat sekarang. setidaknya dalam 1 karung kedelai itu prosesnya 3 jam. Sementara Bapak dalam 2 karung itu bayarannya 130.000. Ini berarti tangannya kayak gitu Pak. Pak, suka dukanya nih kerja sebagai sebagai pembuat tahu, apa sih suka dukanya? Ya, capek aja, kan Capek. kerja keras. Harus nahan panas. Iya. Oh, tapi pernah terluka gak kayak tangan atau kaki? Ya pernah gatal-gatal, kadang-kadang. Gatel-gatel. Itu karena apa? Karena si kedelainya berarti? Karena air, Oh, karena kena air terus sabunya. ya. Berarti tuh efeknya gatel-gatel ke tangan nih kayak gini ya. Ini sih belum. Kalau namanya mah nggak ada. Nggak ada. Ini di RT berapa RW berapa sih Pak? RT-nya masuk RT 9 RW 4 RW 4. Semper. Kelurahan Kelurahan Tugu Selatan. Tugu Selatan. Koja. Koja. Oh, Koja ya? Jakarta Utara Iya. Pak, Bapak namanya Bapak siapa Pak? Pak Sugeng Sugeng. Usia berapa Pak Sugeng? 42. 42 sebagai pengelola dari pabrik Pengelola. tahu di sini ya Pak ya. Pak, ini pabrik tahu di sini nih udah berapa lama sih Pak? Ya
kurang lebih lah 8 tahun kurang lebihnya. 8 tahun ya Pak ya. Terus kalau pekerjanya ada berapa Pak di sini Pak? Pekerjanya ada 3, yang kerja ada 3. Kalau yang lainnya kan itu pedagangnya dari pasar pulang ini motong sendiri apa sendiri gitu. Langsung ngambil sendiri Iya, ya di iya. pabrik ini ya. Iya. Nah ini kalau misalkan dari pabrik ini bisa menghasilkan berapa banyak tahu sih dalam sehari itu? Hitungannya gimana tuh Pak? Hitungannya sehari paling kurang lebih di antara 2,5, kalau lagi nambah ya 3 kintal gitu paling sedikit. 3 kintal dari kedelainya. Kedelai, iya. Oh. Nah dari 3 kintal itu bisa jadi berapa cetakan apa jadi berapa apa gitu Pak? Ya kalau 3 kintal satu hitungannya per saringan sih, satu saringan tuh 10 kilo, jadinya 7 papan gitu, per saringan 7 papan. Ya kalau lagi kedelainya bagus ya 7 papan jadi target, kalau kedelainya kurang bagus ya kadang tekor gitu. Ya biasa gitulah. Berarti kalau misalkan satu saringan itu 3 kintal itu jadi berapa banyak saringan tuh berarti? Ya kalau 3 kintal 30 saringan. 30 saringan. Oh. Nah, per saringannya dijual berapa tadi, Pak? Kalau dari sini hitungannya per saringan 170. Ya intinya pedagang yang kerja itu udah bebas, nggak beli kayu, nggak bayar listrik, air udah dari sini gitu, soalnya dari sini. Kalau yang pedagangnya yang kerja gitu intinya udah beres gitu. Cuma kalau yang kerja itu kan yang bayar itu pedagangnya, bukan dari sini. Oh, gitu. Bukan dari sini. Yang bayar yang kerja itu pedagangnya. Misalnya pedagangnya bikin 5 saringan, ongkosnya 20.000 per saringan, berarti itu 5 saring bayar 100.000 ke yang kerja. Iya. Pak, tapi kalau misalkan boleh tahu nih Pak, omset dari pabrik tahu ini dalam sehari bisa berapa sih Pak omset? Bukan keuntungan, pendapatannya. Omsetnya ya Kira-kira berapa aja. sih ya Kak? Kalau bikin 2,5 kali 170 berapa sih? Oh, berarti kalau 2,5 kintal gitu ya? Per kintal kan 1.700.000. Ya kali 2 kintal 4 jutaan lah. Oke, berarti 4 4 sampai 5 juta lah ya. Itu omset ya Pak ya? Seharinya ya. Cuma kan belum dipotong kayunya, airnya juga naiknya signifikan banget, air sama listrik. Nah, kira-kira misalkan dapat dalam 1 hari itu 4 juta ya Pak. Nah, buat bayar listrik per bulan berapa tuh Pak? Kalau kayak gitu. Listriknya beberapa bulan yang lalu saya lihat struknya, yang listrik kan yang bayar dari Atas. ya 4 jutaan lebih. 4 juta sebulan? Lebih. Terus kalau misalkan air berapa tuh Pak? Hampir sama tuh. Hampir sama, beda-beda dikit lah air sama listrik. Terus kalau kayunya juga beli berarti? Kalau Kayunya kayak gitu? beli satu hari itu nggak cukup 1 mobil, sedangkan 1 mobil udah 350. Itu dapat. Kalau 2 mobil 700.000 tiap harinya. Berarti dapat kayunya juga susah gak sih kalau di Jakarta kayak gini? Oh, Jakarta ini kan suplai dari Pertamanan. Oh. Dari Pertambangan udah kerjasama, Dari udah dinas. Iya, dinas ya. Kalau kurang tinggal kontak gitu nih, kurang kayunya. Itu kan namanya Jakarta Utara gitu kan. Beneran mesnya dekat sini, dekat stadion itu. Tapi kalau misalkan dari proses pembuatan tahu sendiri tuh seperti apa sih? Misalkan kalau dari pabrik nih menyediakan kedelai, terus kedelainya diapain gitu Pak, sampai akhirnya bisa jadi tahu yang dipotong-potong tuh. Pertama ya di misalnya 1 karung kan jadi 5 saringan, berarti kan ditakar 10 kiloan. 10 kilo ya udah 10 kilo nanti direndam sekitar 1 jam, digiling. Digiling kan ntar acinya direbus sampai berapa 2 kali 3 kali matang, ngambil 3 kali baru disedot acinya, disedot aci yang udah matang, sedot baru disaring, diambil acinya, ya udah dicetak baru jadi tahu. Aduh, Jakarta ini gimana sih Pak? Gimana ya, kalau kayak kemarin kacangnya belum naik terus sih, istilahnya masih mending. Sekarang kacangnya naik. Naik terus. Naik Udah terus. berapa harganya sekarang kacang kedelai Pak? Udah 10.8.
10.800 tuh berapa 10.800 Per? kilo? kilo. Per kilonya? Iya. Dari tadinya berapa Pak? 9.300 mas, sebelum naik terus 9.300. Kenaikan mulai kapan Bapak rasain berarti Pak? Sekitar udah puasa ya tuh. Dari sebelum puasa, sebelum Mas. puasa. sebelum puasa udah naik. Berarti pas mulai perang-perang Nah itu itu Pak? efek banget. Itu berarti berdampak Naik terus, banget. dampak banget. Tetapi dengan adanya kenaikan kedelai ini Bapak juga naikin ini nggak jual tahu-tahu? Ya ke mau nggak mau pedagang? harus naik sih. Hmm. Soalnya kalau nggak naik ya nggak bisa bayar air listriknya gitu. Kenaikannya bisa berapa Pak? Misalkan tadinya berapa gitu, sekarang berapa yang dijual ke pedagang? Ya, paling kalau dari pihak sini paling naiknya sekitar 5% lah. 5%. Dari yang tadinya berapa tuh harganya? Dari 160 jadi 170. Persaringan berarti ya, Persaringan. berarti naiknya 10 ribuan lah ya Pak ya. Pak, tapi kalau misalkan harapan Bapak ke pemerintah apa sih Pak? Ya gimana ya? Apa pengennya harga kedelai distabilkan terus Ya bantuan? kalau bisa sih ya begitu distabilkan kayak dulu lagi lah, istilahnya nggak harus murah gitu ya, enggak ya standarnya. Kalau kayak kemarin kalau masih di bawah 10.000 kan masih ya standar lah. Jadi misalnya pedagangnya di pasaran jual juga istilahnya kalau rada pantas gitu kan, jadi nggak tipis-tipis amat gitu, tahunya jadi pantas gitu kan, dijual jadi bisa jualnya gitu. Kalau terlalu tipis kan jualnya ya susah juga, namanya kadang udah pelanggan gitu kan, udah langganan orang itu kok ini tipis-tipis banget ya, karena efek dari namanya setoran juga naik gitu kan, mau nggak mau kan Naik olah juga. tahunya iya. Oh, tapi kalau misalkan kayak gini nih ada limbahnya nggak sih Pak kalau dari pabrik tahu gini Pak? Kayak airnya gitu atau gimana gitu, ada pengelolaan limbah sendiri nggak sih Pak? Tuh, kayak gini. Kalau limbah Kalau tahu mah air doang. air doang yang Air yang doang dibuang. ya? Soalnya kalau ampasnya kan bisa buat bikin oncom Oh, kan. tapi ampasnya dijual juga berarti? Ya, Ampas tahu ya. ada yang ngambil. Ada yang ngambil? Dijual atau gimana tuh Pak? Dijual juga banyak yang mau. Kalau Bapak di sini dijual apa seterat deh tuh ngambil aja gitu ke orang? Ya, dijual. Dijualnya berapa kalau ampas tahu kayak gitu Pak? Per kilo apa gimana Pak? Per karung. Per karung berapa tuh Pak? Satu karung kan isinya 3 saringan 15.000. 15.000. Ya namanya limbah ya. Pak, tapi kalau misalkan kerja di pabrik tahu gini ada efek kesehatan yang Bapak rasain nggak sih Pak? Kayak misalkan asapnya atau apa gitu Pak? Selama ini sih enggak. Nggak ada ya. Terima kasih Bapak. Tapi ini orang dinas. Pembuat tempe Ci. Industri rumahan tapi Jadinya berapa? Jadinya berapa apa tuh? Berapa papan? Apa berapa cetak atau berapa apa? Jadinya kalau kita sekitar
34 lonjor. Lonjor nih. Iya, lonjor. Ukurannya berapa tuh lonjor? Sama sih 2 meter. Ini prosesnya gimana? Pertama itu perebusan kedelai di sana. Setelah perebusan itu diangkat, diisi ganti air yang adem, didiamkan 1 hari. Didiamkan 1 hari baru besok jualnya. Prosesnya berapa lama tuh Bang? Sampai dari mulai sampai lu penjualan. 4 hari. Iya, fermentasi kan tempe. Oh iya. Berarti dalam 100 kilo itu bisa dijual nah. Sebenarnya ya. Ini kayak gini. Tinggalnya kan? Layan. Nelayan. Terus nih, gimana nih kalau proses pembuatan tempe? Bisa makan waktu berapa lama Pak? 3 hari lah. 3 hari. Dari perebusan 3 hari. Awalnya gimana sih proses langkah-langkahnya, kacang kedelai diapain? Nah itu direbus dulu Terus direbusnya selama berapa lama? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Setelah Iya. itu diapain lagi Bang? Direndam Direndamnya berapa lama? sehari semalam. Sehari semalam. Setelah itu, setelah direndam diapain lagi? Dicetak lah, diproses. Dicetak kayak gini, Iya, diproses dulu. diproses. Pencucian. Nah, terus setelah itu, ini berarti proses penyetakan kalau ini. Cetakan. Nah, setelah dicetak kayak gini diapain lagi berarti? Didiemin. Penjamuran dulu lah buat Oh. jualan. Fermentasinya ya. Fermentasinya. Ya, berapa lama fermentasinya berarti? Sama sehari semalam. Berarti total ya 3 hari sampai 4 hari baru bisa dijual ya Pak? 3 hari lah pokoknya. Jadi 3 hari. Abang berarti sehari bisa bikin tempe dari berapa kilo kacang kedelai Bang? ya berarti sekintal bisa. Sekintal 100 kilo. 100 kilo. Prosesnya kerjanya dari jam berapa Pak? Dari jam 8. Jam Jam 8 sampai jam 1? 1. Bang, tapi suka dukanya nih kerja jadi bikin tempe apa sih Bang? Ya kesel lah ya nggak ada liburnya. Oh nggak ada liburnya? Karena sendiri ya. Sendiri Karena terus. sendiri. Produksi buat pasar sih. Oh, ini Oh, produksinya buat pasar. Pasar mana ini Bang? Pasar warung. waru. Baru. Berarti Abang kesannya nggak pernah libur sama Nggak sekali. pernah libur. Kalau ada acara gimana? Nggak ada. Izin? Nggak ada. Berarti nggak bisa dong? Nggak bisa. Oh, kalau misalkan sukanya apa Bang bikin tempe Bang? Hanya ya Dapat duit. laris. Laris, Habis. udah habis. Ya kalau Tapi berapa lah. kalau Abang bayarannya sendiri gimana Bang? Digaji atau per hari Bang? Gaji dapat per hari dapat. Gajinya berapa kalau boleh tahu Bang? Per hari mah 150. Per harinya 150, itu dari yang punya juga. Terus kalau per bulannya berapa? Korbannya 1000. Per bulannya 1 juta. Berarti dalam 1 bulan bisa berapa ya dapat itu? Tidak tentu sih. Berapa tuh? Per hari kan buat beli rokok, buat beli Makan ya. makan. Berarti 150.000 kali 30 aja berapa? Berarti ada loh 3,5 juta ya. Ada 4 juta sampai 5 juta ya. Itu cukup nggak Bang buat keseharian Abang kebutuhan Ya di rumah? alhamdulillah sih cukup. Punya anak? Oh, udah nikah? Belum. Oh belum nikah? Iya. Oh masih bujang? Bujang. Di sini tinggal di mana berarti Bang? Ini di atas. Oh ada mesnya? Ada. Abang perantau berarti ya? Rantau Asal mana Bang? ke Malang. Oh, ke Malang. Bang, tapi ini kacang kedelai kan katanya naik ya? Iya. Gara-gara perang. Naiknya seberapa signifikan Bang? Lumayan banyak sih. Dari berapa ke berapa? Saya kurang paham.
Pokoknya naik ya. Tapi itu nurunin produksi permintaan tempe di sini nggak? Alhamdulillah enggak. Tetep ya. Stabil. Nggak ngurangin gaji abang berarti ya. Alhamdulillah enggak. Ada harapan nggak abang ke pemerintah bang? Nah, bukan cepet turun aja lah. Kacang kedelainya ya. Iya. Tapi abang kalau misalkan kayak gini ada punya BPJS nggak bang? Nggak punya. Kalau sak- Penjemuran tempe nih, proses fermentasi. abang namanya siapa bang? Saya namanya Anto, Bang Bang Anto. Anto. Usia berapa Bang Anto? usia 34 tahun. 38 38. tahun. Ini sebagai pemilik pabrik tempe. Pabrik tempe. Ada namanya nggak pabrik tempe apa? Nggak ada sih, nggak Iya. tahu. Pengrajin tempe aja. Pengrajin. Tempe. Udah berapa lama sih buka usaha bikin tempe ini Pak? Saya ini usaha kebun-kebun, usaha dari orang tua ya. Saya nerusin orang tua, usaha orang tua. Saya nerusin tuh udah sekitar 6 tahun ini. 6 tahun. Kalau orang tua dari tahun berapa itu Orang berarti? tua saya kalau nggak salah tuh dari tahun 81. 81. Berarti di dalam rumah kayak gitu biasanya. Dulu nggak di dulu rumahnya bukan di sini. Dulu masih ngontrak ya. Dulu di mana itu? Dulu masih di Kemayoran. Kemayoran. Terus pindah ke sini. Pindah sini. Di sini tuh udah berapa tahun? 2007. 2007. Berarti abang apa usaha orang tua abang nih tempe dari dulu bisa ngegedein anak-anaknya sampai Iya sekarang. betul, dari usaha tempe. Dan berarti abang ngerawat usaha itu sampai sekarang. Iya, saya nerusin usaha. Tapi abang berapa saudara sih bang? Saya kalau 4 bersaudara Empat dan saya bersaudara. paling kecil. Paling kecil, bontot nih. Kakak-kakak abang juga nerusin usaha gini atau gimana? Abang abang? Enggak, saya doang. Kenapa milih nerusin usaha orang tua tempe? ini? Awalnya mungkin saya tawarin yang kakak yang paling tua dulu ya, cuman yang tua sampai yang nomor 3 nggak ada yang mau ya. Saya lebih mau. Ya menurut saya kerja di pabrik udah sekian lama, lebih dari 10 tahun ya begitu-gitu Betul, aja betul. kali ya mungkin ya. Saya untuk cobalah di dunia usaha gitu. Ya sampai sekarang ini alhamdulillah. Terus kalau misalkan boleh tahu nih bang, mendingan kerja di pabrik, kan pabrik juga katanya gajinya lumayan ya, walaupun jam kerjanya gitu. Apa jadi pengusaha tempe? Tapi nyaman jadi perusahaan. Pengusaha, bang kalau pabrik tempe abang bisa menghasilkan berapa tempe per hari bang berarti? Berapa kilo? Nah, berapa kilo? Bang? Saya produksi satu hari 100 kilo. 100 kilo kacang kedelai. Iya, betul. Proses produksinya berapa lama tuh untuk jadi tempe? Dari proses pertama sekali itu 4 hari sampai penjualan. 4 hari sampai penjualan. Iya, hari keempat penjualan. Ini dijualnya kemana berarti? Saya ada di loper juga, ada dijual sendiri di pasar juga. Loper tuh gimana maksudnya? Ada Saya yang ngambil? kirim, iya ada yang ngambil, Ngirim ya? itu ngirim. Dia untuk dijual lagi. Tapi kalau saat ini berarti hitungannya gimana? Jualnya ke perlonjor atau gimana kalau ke Perpotong. Potong. perpotong? Iya. Berapa tuh per potong? Biasanya satu lonjor itu dipotong 7, harganya 10 ribuan. 10 ribuan. Iya, betul. Tapi kalau misalkan dalam 100 kilo bisa jadi berapa lonjor berarti? Kalau hitung sampai sekarang sih saya belum ngitung ya. Tapi kalau omset mungkin bisa. Nah, iya dah tuh. Omsetnya dalam sehari kira-kira berapa? Satu hari 100 kilo itu omset sekitar 1.700.000. 1.700.000 tuh ya. Rata-rata lah ya. Bang, tapi kalau katanya sekarang kacang kedelai lagi naik, bener gak? Betul sekali. Dari berapa ke berapa tuh? Sebelum lebaran Idul Fitri tuh 9.600 per kilo, sekarang udah 10.800. 10.800. Itu cukup ngebebanin abang nggak sih sebagai pengrajin tempe? Betul, pastinya lah, harganya semakin lama semakin tinggi, harga plastik pun juga semakin lama semakin naik. Di situ. Plastik yang buat lonjoran itu kan panjang tuh ya, 2,5 meter. Betul. Itu berapa biaya plastik yang abang keluarin biasanya? Untuk satu hari 1 kilo saya pakai gunain plastik itu tuh 1 kilo. Dengan 1 kilo harga plastik itu sekitar 55.000. 55.000 ya, kali sebulan udah berapa tuh buat plastik doang? Itu Banyak. baru plastik doang ya bang Iya, ya? betul. Selain itu apalagi? Selain kacang kedelai yang mahal, plastik yang mahal, apalagi tuh yang kira-kira tuh listrik kah, air atau gimana? Mungkin air kayaknya ya untuk wilayah sini. Untuk air pumpnya kadang-kadang kalau di hari weekend itu nggak keluar. Nggak keluar. Itu gimana tuh? Jadinya susah dong untuk memproduksi Ya. tempe. Untungnya kita punya penampungan. Jadi kalau malam air keluar ya kita nampung. Nampung. Gitu. Dalam sebulan bisa berapa juta bayar air tuh kalau untuk pabrik kayak gini? Kalau saya bayar air tuh sekitar 1 juta. 1 juta. Listrik berapa kalau boleh tahu? Listrik saya nggak besar sih karena barang sama rumah sekitar 800.
Bang, tapi kalau misalkan abang berarti naikin harga tempenya ke pembeli juga gak? Pastilah, kalau sebelum kita naikin pasti kan konfirmasi sama pelanggan kita. Harga naik, ngikutin itulah Pasaran ya. pasar lah. Berapa sekarang? Dari berapa ke berapa jadi harga tempenya? Kalau potong jadi kalau bicara nominal, kalau tempe kan mungkin bicara potong ya. Jadi ukurannya 10.000 tadi ada panjang, sekarang ada pendek seperti itu. Mengurangi ukurannya. Kecilnya, Iya, betul, ukurannya betul. gitu. Tadinya agak panjangnya berapa tuh? 10.000 panjangnya kira-kira? Panjang kalau 2,5 potong 7 sekitar 80 cm ya. 80 cm. Sekarang Iya. jadi berapa? 75 cm. 75 cm. Nggak banyak Jadi kali 5 cm ya. ngurangin dikit lah ya sesuai harga. Daripada harganya dinaikin kan ya Bang ya. Betul. Bang, tapi kalau dari usaha tempe ini nih, Abang bisa apa aja nih? Bisa nyekolahin anak kah, beli mobil, beli rumah atau apa Ya, gitu? bisa nyokain anak, alhamdulillah punya rumah. Amin. Alhamdulillah. Terus 100.000 per hari dapatnya? Seharinya? Itu 100.000 bikin berapa? Ini masak apa ya bang? Masak apanya? Oh airnya, oh kesan uapnya ya. Tempe, tempe tahu ya. Oh ini tahunya ya. Iya. Oh mamangan lah. Siapa itu namanya Pak? Pak Sutarom. Umurnya berapa Pak? Ya. Umurnya? Dari saya lahir, dari saya bayi. Oh berarti tahu lah ya. Masing-masing ya. Tahunnya beda. Tapi satu lokasi aja ya. Tapi yang punya pastinya juga. Apa yang punya bapak? Oh, tahu. Orang tua bapak? Kalau lu siapa yang punya? Mas Sugeng. Berarti yang bosnya beda-beda gitu ya. Jadi punya rajin. Mana? Nah ini bos kan, ini bosnya juga. Ya, namanya juga bos. Kalau bos yang kadang nyamar, ini bos yang sebenarnya. Nanti dari sini diapain Pak? Oh dicetak.
Dari media, Pak. Iya. Mm-mm.